Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang senantiasa berupaya untuk istiqomah berada di jalan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, kembali bersua di channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif, dan inspiratif. Kali ini, sahabat-sahabat, saya ingin berbagi hikmah musibah. Ya, hikmah musibah. Jadi ini saya baru mendapatkan musibah kemarin, tanggal 14 Juni. Ini tanggal 15 Juni, ya, baru belum sampai 24 jam. Ya. Musibahnya, tangan saya 3 jari ini tergiling mesin mie listrik. Ya. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ini bukan berbagi kesedihan, bukan berbagi sesuatu yang tidak mengenakan, tapi justru saya ingin berbagi sebuah hikmah-hikmah yang luar biasa. Maka dari itu sahabat-sahabat, jangan skip video ini dan tonton sampai habis, karena insya Allah walaupun satu kata yang apabila nanti bisa menghujam ke dalam hati sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini, maka insya Allah akan insya Allah akan dapat sebuah motivasi yang besar, ya, karena saya akan membahas beberapa hal terkait musibah ini. Itu. Baik, yang pertama saya sampaikan kembali, ya, qadarullah kemarin, ya, tanggal 14 Juni 2022 itu saya membersihkan sebuah mesin mie listrik, ya. Mesin mie listrik. Sebenarnya ada di video ini tayangannya, bukan tayangan kejadian, tapi tayangan mesinnya seperti apa. Kalau ada yang mau tahu, itu ada judulnya itu kalau nggak salah, proses pembuatan mie sehati, kalau nggak salah itu judulnya. Jadi dibersihkan karena sudah lama nggak dipakai. Saya ingin makan mie buatan sendiri, mau dibersihkan dulu. Tiba-tiba nggak seperti biasanya, padahal saya sudah sangat terbiasa menggunakan mesin tersebut, ya. Sudah sangat terbiasa, saya bersihkan, biasanya saya hidupkan lalu dikasih minyak gitu, ya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran kalau ada karat gitu kan. Nah, tiba-tiba qadarullah tangan saya terpeleset masuk ke gilingannya. Itu kan ada dua roda yang berputar, bukan roda ya, berbentuk silinder dua itu kan. Jadi dia menggilas, ya. Menggilas itu, nah, tangan saya masuk di keduanya dan tertarik, ya, jadi jari penyet. Dan ini bahkan yang jari kelingking ini sampai agak patah, agak di pen, ya. Jadi ya luar biasa dan dramatis banget. Jadi terjepit ini lama karena untuk membuka silinder ini yang berputarnya ini, penggilingnya ini, itu nggak mudah, ya, sampai 15 menit lebih untuk bisa mengeluarkan tangan saya yang terjepit ini. Ya, terjepit ini di pen, masih lumayan sih, masih agak sakit lah, ya, masih menyut-menyut, ya, di pen, dan dua jari ini dijahit, ya, yaitu, ya, qadarullah, ya. Dan saya
ingin menyampaikan bahwa kita manusia itu ya pasti akan dicoba oleh Allah dalam bentuk apapun. Yang menariknya sahabat-sahabat sekalian, jadi pada saat kejadian itu sebelumnya mungkin beberapa hari kemudian, termasuk di pagi hari itu sebelum saya giling, sebelum saya membersihkan gilingan mie itu saya sangat berharap kepada Allah, berdoa dengan kesungguhan hati. Sebetulnya ya dari dulu juga doa yang seperti ini sering saya panjatkan. Intinya minta diberikan kesabaran yang tinggi. Ya, intinya seperti itu. Dan di hari itu sangat lebih lah ya. Pengharapan itu sangat mendalam bagi saya. Di hari itu ya, hari Selasa, 14 Juni 2022 itu. Nah, dari paginya sangat berharap sampai ya mungkin berkaca-kaca mata ya, saking berharap ya Allah berikanlah kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa ketika kita bisa sabar, maka Allah akan bersama kita. Orang yang sabar itu akan dibersamai oleh Allah. Intinya kayak begitulah. Ya, surah Al-Baqarah. Nah, jadi siang hari terjadilah musibah ini. Ya, musibah ya, yang mengorbankan ya, 3 jari. Ya. Terjadilah musibah tersebut dan saya langsung berpikir ini jangan-jangan adalah tunai Allah memberikan ujian. Saya bersabar nggak gitu pas kejadian, setelah kejadian gitu kan. Ya kalau nggak sabar kan ketika terjepit begitu mungkin kita akan ayo cepat tolong saya ambil ini ambil itu gitu kan, sambil marah-marah mungkin sambil teriak-teriak gitu kan. Ya manusiawinya seperti itu. Dan kecenderungan saya ada seperti itu gitu ya. Ada seperti itu, minimal ayo ambilin obeng, buka ini, buka itu gitu kan. Cepat, tolong misalnya. Tapi alhamdulillah pas kejadian itu cuma manusiawi lah, agak teriak sedikit ya. Dan saat masih terjepit itu ya alhamdulillah bisa bersabar, nggak teriak-teriak, tidak mengeluh gitu ya. Ini bagi saya luar biasa ini doa. Sepertinya sudah mulai diijabah oleh Allah untuk memiliki kesabaran yang cukup lumayan gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak mensegerakan siapa-siapa untuk bisa menyelamatkan dan seterusnya. Dan ketika peristiwa itu tentunya sakit luar biasa, darah itu berlamburan, istri saya nggak kuat melihatnya bahkan, ya sangat ya tragis lah, ya. Jadi itu 15 menit lebih penyelamatan tersebut, ya, mengeluarkan tangan saya yang terjepit itu, ya. Jadi saya tidak, aduh sakit nggak begitu, padahal mungkin tabiatnya seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing saya untuk mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ya Allah gitu kan. Karena saya berpikir ketika ngomong aduh juga nggak tambah ringan sakit, gitu. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, justru ada kekuatan. Maka saya akhirnya semakin menguatkan ketika Rasulullah mengabarkan bahwa saat kiamat nanti itu, ya menjelang kiamat, hari kiamat nanti, dekat-dekat hari kiamat, tatkala Dajjal itu Dajjal sudah turun dan diberikan sebuah ujian besar, yaitu kemarau yang panjang, ya paceklik di mana-mana, tidak ada makanan, dan dikabarkan bahwa pada saat itu makanannya itu adalah kalimat-kalimat Allah, tasbih gitu ya. Kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kuat, bisa menguatkan. Dan saya rasakan ketika mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ada kekuatan gitu. Kekuatan yang sakit, menyut segala macam itu Allah kuatkan. 15 menit ya, 15 menit dahsyat. Ya. 15 menit lebih bahkan. Karena harus manggil orang yang agak ngerti-ngerti ya untuk bisa bongkar-bongkar, karena itu susah membongkar itu. Susah sekali.
sudah dilepaskan baut ini, baut itu, masih nggak lepas. Ya, itu. Yang pertama itu. Nah, singkat cerita lepas dan setelah lepas nggak berhenti, darah nggak berhenti, menyut tambah, ya sakit. Ya. Itu walaupun sudah dilonggarkan si penjepit tadi sudah terlonggarkan, itu nempel jari karena darah tadi kan, nempel di besi, jadi dikucuri oleh minyak, baru bisa lepas, lalu diperban sementara, dan alhamdulillah dari puskes yang ada di Perumahan Sukajadi ini dibawakan ambulan, dibawa ke rumah sakit Bunda. Ini ada cerita yang lain juga, banyak hikmah luar biasa. Ya, dibawa ke rumah sakit Bunda. Harapan apa? Harapan bisa pengobatan ini menggunakan BPJS. Ya, sementara ya saya cerita berbagilah, sharing ini luar biasa. Sementara BPJS ini kendala awal, kendala awal. BPJS saya itu sudah lama nggak aktif. Tagihan itu sampai 6 juta lebih. 6 juta lebih. Ya. Jadi tagihan itu 6 juta lebih karena udah lama nggak dibayar. Saya waktu itu karena awal-awal dulu kan masih murah, kelas 1 juga masih belum terlalu mahal ya, seperti sekarang gitu ya. Itu ternyata dicek bulan puasa terakhir, Ramadan kemarin terakhir itu 6 jutaan lebih. Ya, 6 juta lebih. Saya ngecek karena rencana untuk lahiran juga, lahiran istri. Insya Allah di bulan Oktober rencana seperti itu. Nah, tapi sampai kemarin juga belum dibayar karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya, termasuk untuk kebutuhan di yayasan ini sendiri gitu ya. Yayasan yang saya rintis. Nah, jadi kita skip dulu yang itu, datanglah ke Bunda, ditanya mau berobat pakai apa, mungkin ada istri saya yang ke admin. Disebutkan pakai BPJS, oh nggak bisa, ternyata tidak masuk kategori. Katanya ini adalah kelalaian, ya. Jadi kecelakaannya di rumah itu tidak masuk yang bisa dibiayai oleh BPJS. Kalaupun masuk juga, jujur waktu itu belum siap dana, ya, belum siap dana. Dana ada, tapi yang pertama mungkin kurang lah sedikit untuk mencapai tagihan tersebut. Yang kedua, sudah ada rencana lain gitu untuk alokasi lain, ya seperti itu. Terus ternyata nggak bisa, ya sudah, walaupun ada juga dana ternyata nggak akan bisa digunakan gitu kan. Nah, selanjutnya akhirnya saya diberikan tindakan, ya, dijahit, terus ya dijahit lah, diberikan tindakan, diobati lah. Lalu disampaikan obat ada 2 macam untuk anti tetanus atau apa gitu. Ada yang sekali suntik sekian, yang 2 kali suntik sekian. Ternyata milih yang 1 suntik pun yang lebih murah sedang habis, ya, mau tidak mau adalah yang 2 kali suntik. Jadi ya sudah, insya Allah ada ya untuk bayar tersebut, karena mungkin nggak terlalu besar seperti harus membayar melunasi BPJS dulu gitu ya. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya masih banyak kepentingan yang lain yang juga urgent gitu ya, baik itu di yayasan, keperluan pribadi juga kan. Karena ya sekarang ini pemasukan untuk pribadi pun ya masih juga terkadang digunakan untuk keperluan lembaga sosial gitu ya. Jadi memang masih, kalau bahasa Sunda itu plus-plus. Ya, plus-plus itu ada dana, walaupun dana pribadi juga masih digunakan untuk keperluan operasional yayasan gitu ya. Dan cerita singkatnya saya selesai dijahit oleh perawat dengan tentunya arahan dari dokter di situ. Nah, pas mau bayar, istri ke admin
nanya berapa? Ya, gitu ditanya. Oh, ini sudah dibayar. Kami kaget kan, masalah siapa yang bayar? Nggak mau ngasih tahu. Tapi akhirnya dikasih tahu. Yang bayar tadi sudah dibayarin oleh perawatnya. Ya. Jadi sudahlah ngurusin luka saya, dan perawat ini juga membayarkan biaya. Ya, Masya Allah. Dan saya doakan, ya saya tidak sebutkan karena khawatir keberatan juga ya disebutkan. Dan saya doakan saudaraku perawat ini adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah yang jauh lebih baik daripada apa yang telah beliau lakukan kepada saya. Gitu ya. Kami pun maksa-maksa, udah nggak apa-apa, kami bayar sendiri aja gitu. Enggak sudah. Jadi ya sudah, gitu kan. Orang mau berbuat baik ya alhamdulillah, gitu kan. Tinggal ya saya hanya bisa membalas dengan doa, memberikan doa untuk agar Allah membalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik untuk perawat tersebut. Ya, itu. Jadi selanjutnya ya pulang pada asyar, pulang, dan malam hari saya juga akhirnya kepikiran gitu. Ini BPJS, walaupun tadi tidak berlaku ya, BPJS kayaknya harus berusaha untuk dihidupkan gitu kan, untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga. Akhirnya saya hubungi call center BPJS di 165. Ya, saya menanyakan tagihan, ya, diminta nomor BPJS, pas dicek, Masya Allah, pas dicek tagihannya ada, ya, tagihannya tidak ada, aktif statusnya. Ini saya merinding, sampai nggak yakin, sahabat-sahabat, kok bisa gitu? Istri itu sudah ngecek lagi ya, setelah saya cek di bulan Ramadan tahun ini, itu tagihan 6 juta lebih. Nah, istri ngecek lagi di akhir bulan kemarin, akhir bulan Mei, dan sama, masih 6 juta lebih. Tagihannya 6 juta lebih. Ini aktif. Ya, Masya Allah. Sampai nggak percaya, pakai ID-nya istri, ya, nomor BPJS istri saya cek lagi, dan data sama, ya, 0 tagihan dan status aktif. Ya. Padahal ya, kami nggak pernah menge-share nomor BPJS gitu kan untuk keperluan apapun, belum pernah, sehingga ada yang membayarkan misalnya, atau ada yang berubah dan lain sebagainya. Jadi memang di akhir-akhir ini kami sedang ya qadarullah banyak kebutuhan. Anak yang pertama baru lulus SD, istri nanti di bulan di bulan Juli, akhir Juli, HPL ya, itu 27 Juli melahirkan gitu kan. Maka berusaha untuk membayar BPJS. Walau salah atau tidak, ya, sikap seperti ini ya karena memang ya terpaksa, ya, bukan disengaja menunggak dan segala macam, ya, karena ada kenaikan sehingga ada ketidakmampuan juga untuk saat ini, walau alam ke depan, ya. Jadi luar biasa kebutuhan ini di tahun ini. Allah ringankan, karena ya biasa manusiawi ya, ketika banyak problem itu kencang doanya, dan Allah menjawab doa-doa ini. Tiba-tiba BPJS aktif, ya, Masya Allah, ini pertolongan Allah, apapun bentuknya, ya, ini apapun, ya, tidak tahu seperti apa mekanismenya bisa berubah begitu. Yang jelas 0 tagihan dan aktif. Andai kata kemarin itu bisa digunakan gitu,
untuk musibah saya ini, ketika sibuk-sibuk mau dibayar, pas dicek nggak ada tagihan gitu kan, gitu. Tapi pada Allah memang tidak termasuk tidak termasuk uh, pengobatan yang bisa dibayari oleh BPJS seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi memang kembali lagi kepada musibah tadi yang saya alami. Saya berdoa kepada Allah untuk memohon, ya Allah, berikan sifat yang sabar yang tinggi dalam diri ini. Gitu. Dan Allah tidak ujug-ujug mengabulkan, mengkabul doa itu. Ya. Dan gimana juga tahu kita. Tetapi Allah uji dulu, sabar nggak? Ya, ngeluh nggak? Begitu ya, ngeluh nggak? Ya, alhamdulillah Allah berikan kekuatan, saya tidak mengeluh, tidak adu-adukan. Karena percuma mengatakan aduh, tetap sakit. Aduh sakit, malah bisa tambah sakit. Tambah ya stres juga, orang lain stres, orang lain panik. Lebih baik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya hikmahnya adalah ketika kita mendapatkan ujian musibah, jika memang pada saat musibah itu, maksud saya, jika lantaran musibah itu adalah bukan kemaksiatan, maka insya Allah itu adalah sebuah ujian, ujian kesabaran. Tapi ketika musibah itu terjadi pada saat kita bermaksiat, itu teguran, teguran. Dan ya alhamdulillah saya tidak dalam keadaan maksiat, niat untuk makan, untuk untuk dimakan, bukan untuk apa-apa, bukan untuk melakukan apa-apa, bukan kemaksiatan artinya. Jadi ya saya memang terbiasa mengoperasikan mesin tersebut gitu. Kalau mungkin ada yang tidak percaya, ya boleh dilihat lah nanti. Ya, terbiasa. Jadi jangan pikir ketika saya memang memiliki kekurangan, seakan-akan saya ini adalah orang yang berpangku tangan, nggak bisa apa-apa. Ya, saya dulu sekolah di SMA umum waktu di Bandung. Ada yang berpahaman dengan kekurangan saya ini, saya segala dibantu oleh orang lain. Nyuci dicuciin, nyetrika disetrikain, mandi dimandiin bahkan katanya. Saya bilang ke teman saya, kalau begitu repot. Nyuci dinyuciin, ya oke, masih nggak. Nyetrika dinyetrikain, oke. Tapi kalau giliran kencing nanti dikencingin dong. Ya, ini intermezzo ya. Jadi nggak begitu saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya juga terbiasa menghidupkan mesin orang sebut mesin alit ya, yang kalau menghidupkan itu ditarik saat gitu ya. Biasanya untuk mesin bubut ayam, untuk giling daging dan seterusnya. Bahkan genset pun ada yang seperti itu. Terbiasa. Yang orang-orang dalam tanda kutip normal ya, secara physically belum tentu juga bisa semua gitu ya, menghidupkan mesin-mesin tersebut. Ya, artinya bukan saya menyombongkan diri, artinya ya kadang sahabat-sahabat sekalian, orang menilai di luar sana itu ada fitnah-fitnah juga, bahkan saya mendirikan lembaga sosial ini berbalik di kekurangan gitu ya, berlindung ya, berlindung di balik kekurangan, menjadikan komoditas dan seterusnya. Ya, padahal saya juga berusaha. Ya, seperti itu. Ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, jadi musibah itu adalah untuk dijalani, bukan untuk dikeluh kesahkan. Ya, terkadang kita ini begitu mudah gitu yang mengeluh, membuka masalah, bahkan status saja isinya itu keluhan. Ya, status yang tidak berkualitas misalnya,
terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, misalnya. Ini kan sudah membuat orang ilfil juga yang ya teman-teman yang ada di kontak gitu kan. Berpikiran bisa negatif, suuzon, ini kayaknya rumah tangga nih lagi ini gitu dan bisa gitu. Ya, untuk apa bikin status yang seperti itu ya? Ya kalau saya insya Allah ya buat status yang memang bisa memberi motivasi. Pantun misalnya anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9. Jadi muslim jangan suka mengeluh. Ya, jalani hidup dengan penuh keimanan seperti itu. Jadi manfaat. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dengan musibah ini luar biasa. Saya jari tangan kiri ini digunakan yang pertama untuk membaca Al-Quran Braille. Jadi ya nggak bisa baca Quran sekarang. Yang kedua, kalau ngetik WA, ngetik status di WA bahkan itu menggunakan jari ini. Pakai jari tangan kanan nggak sensitif. Yang sensitif jari kiri, memang karena terbiasa mungkin ya dulu. Atau walau alam apa faktornya, yang jelas seperti itu. Jadi sekarang saya nggak bisa balas WA, nggak bisa ketik status. Ya, dan saya ambil hikmahnya saja. Ya, Allah sedang menyuruh saya untuk berintrospeksi. Sudah maksimalkah jari saya ini untuk kebaikan? Walaupun ya mungkin selama ini saya berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengetik status yang baik, ya, membaca Quran Braille misalnya. Tapi Allah lebih ingin saya bisa memaksimalkan lagi, sehingga bisa berpikir, ya, sehingga bisa merasakan nikmat jari yang sehat, yang segar, yang bisa membaca, bisa menulis, yang bisa mengetik maksudnya. Itu terasa betul gitu. Sekarang mau sholat saja, mau sujud itu ya agak terganggu. Jadi Allah sedang memberikan pelajaran untuk enak kan punya tangan yang sehat, yang kuat gitu kan. Sekarang coba mau sujud ya tidak bisa terlalu diberikan beban pakai tangan sendiri. Tapi alhamdulillah ya saya juga berprinsip ya masih tetap menjadi imam untuk sholat di sini di yayasan, ya tidak akhirnya misalnya tidak berjamaah karena ini kewajiban sholat berjamaah harus tetap gitu kan, walaupun ya, mungkin berhati-hati yang menjadikan perempuan nggak bisa nempel di sejadah di lantai, nggak bisa nempel paling segini. Jadi ya luar biasa. Jadi tidak ada yang sia-sia kejadian itu. Ya, pasti insya Allah ada hikmah di balik itu. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang mungkin saat ini sedang mendapatkan ujian, cobaan, musibah, maka yang terpenting adalah bagaimana menyikapi musibah-musibah tersebut. Ya, jangan ya kita berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengeluh. Ya, walaupun musibah dalam bentuk kecelakaan, sakit luar biasa, maka enggak apa-apa. Mau teriaknya la ilaha illallah kalau memang enggak kuat, karena memang ada dengan saking sakitnya harus teriak, tapi teriak yang bermakna. Ketika pada Allah mengambil nyawa kita pada saat itu, la ilaha illallah keluar gitu ya. Bukan kata-kata sakit, aduh, apalagi mengumpat segala macam. Karena banyak orang juga yang karena sering sakit malah mengumpat segala macam gitu ya. Mau begitu. Begitu. Ya, sudah pasrah. Ya, dalam hati jangankan jari, tiga nyawa aja bisa Allah ambil karena ini titipan. Ya, titipan. Gak bisa kita mempertahankan sehebat apapun kita. Kalau Allah sudah mau ambil, dia ambil. Seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa, sabar itu akan berdampak luar biasa kepada kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan dari sifat sabar ini. Sahabat-sahabat, mungkin
ketika dikawal, misalnya karena dikawal oleh polisi dengan keperluan tertentu lah, itu kan akan merasa nyaman, aman, terlindungi gitu ya. Padahal sahabat-sahabat sekalian, polisi itu dia bisa melindungi, bisa menjaga terhadap bahaya yang terlihat saja. Arti yang terlihat itu oke lah, polisi luar biasa, waspada gitu ya. Nggak bisa kita mau dijahatin dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, oke los. Ya tapi ada suatu kejadian, musibah, kecelakaan yang kita tidak bisa lihat gitu ya. Ketika di jalan akhirnya tabrakan atau di jalan tiba-tiba jantung bermasalah sehingga menyebabkan pingsan dan segala macam. Nggak bisa, nggak bisa tolong, tidak bisa melindungi polisi. Ya. Tapi ya, kita dibersamai polisi kita. Kita di polisi bersama kita itu belum tentu jadi solusi keselamatan kita. Ya, belum tentu, ya, saya tidak mengatakan tidak menjadi solusi, belum tentu. Ya. Tapi kalau Allah yang membersamai kita, maka Allah tahu ya kemudaratan yang akan datang, musibah yang akan datang, bala yang akan datang, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya, innallaha ma'as sabirin kuncinya. Maka kalau kita ingin dibersamai oleh Allah, jadilah insan yang sabar. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi mohon kalau ada yang menyaksikan di akhir, saksikan dari awal. Ya, saksikan dari awal. Dan sebagai informasi, yaitu tadi saya terkait tadi masalah BPJS, karena memang sekarang ini sahabat-sahabat sekalian ada rezeki yang masuk secara pribadi dan usaha pribadi pun terkadang setelah berbagi-bagi kebutuhan dengan pribadi ternyata juga harus berbagi dengan sebuah kegiatan sosial di yayasan ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami terus berusaha untuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ini. Saya sedang meng-create sebuah usaha yang sudah saya survei secara marketable, sudah di riset juga, alhamdulillah ada. Mohon doanya saja. Dengan modal yang kurang lebih tidak terlalu besar juga sih, kalau diikhtiarkan 3 jutaan, insya Allah sudah running usaha ini, usaha makanan yang sehat, dan marketnya sudah insya Allah ada yang mau terima di Bandung, ada di Lamongan juga, seperti itu. Yang ingin saya sampaikan, ketika produk ini sudah disonding oleh kami, maka ya insya Allah ini produk yang memang dikonsumsi dan dibutuhkan banyak orang, insya Allah. Ya mohon sahabat-sahabat untuk bisa menjadi bagian konsumen kami. Ya, karena insya Allah ini luar biasa ya, makanannya sehat, insya Allah bahkan bisa menjadi sehat jasmani rohani ya, karena di dalamnya terdapat unsur memberikan bantuan juga untuk operasional seperti itu. Ya, saya tidak sampaikan sekarang bentuknya seperti apa, dalam bentuk produknya apa, ya tapi itu. Karena sekarang kondisi seperti ini, donatur kami yang tetap itu hanya 4 orang. Dari 4 orang itu, kalau dikumpul-kumpul per bulan itu kurang dari 3 juta. Ya, kurang dari 3 juta. Jadi sangat minim. Ya, kami tidak bisa, wah ini orang sini kok pelit-pelit, bukan begitu.
hanya ingin memberikan sebuah motivasi. Yuk, ketika kami punya produk, kita manfaatkan bersama, kita share bersama, ajak bersama untuk bisa memanfaatkan produk-produk kami. Begitu. Sehingga ya kita bisa menjadi bagian solusi ya terkait permasalahan ini. Demikian yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pakai